Pengertian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau disingkat sebagai JST merupakan salah satu komponen yang sederhana namun sangat penting dalam pengembangan teknologi AI dan pembelajaran mesin. JST mengambil inspirasi berdasarkan struktur otak manusia, yang dimana JST dapat menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui lapisan-lapisan neuron tiruan. JST akan mempelajari data yang sudah ada pada masa lalu mengambil keputusan yang rasional pada data yang belum pernah ditemui. Aplikasi JST. 1. Pengenalan gambar. Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. CNN digunakan dalam pengenalan gambar dengan cara mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar melalui lapisan konvolusi. Proses ini memungkinkan CNN mengenali pola visual yang lebih kompleks, seperti bentuk atau objek dari gambar input. CNN juga diaplikasikan dalam deteksi objek dengan melibatkan beberapa tahapan klasifikasi yang mendeteksi posisi objek dalam gambar. Natural Language Processing atau disingkat NLP. Penerapan NLP dalam JST melalui metode backpropagation untuk machine translation, khususnya dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. JST belajar dari data teks untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, dan juga dapat diaplikasikan dalam tugas lain seperti analisis sentimen dan klasifikasi. Ada pemrosesan suara. JST dalam pemrosesan suara termasuk pengenalan suara dan text to speech. JST digunakan untuk mengenali pola dalam sinyal suara, memungkinkan sistem untuk mengonversi suara menjadi teks dengan akurasi tinggi. Selain itu, JST juga dapat digunakan dalam sistem text to speech, di mana teks yang dituliskan diubah menjadi suara yang alami. Memanfaatkan model pelatihan untuk menghasilkan suara yang terdengar realistis. Selanjutnya ada model-model neuron. Yang pertama, model neuron McCulloch-Pitts atau MP Neural Model. Ini adalah model neuron sederhana yang disusulkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Neuron ini bekerja dengan prinsip logika biner. Setiap input memiliki bobot dan output yang dihasilkan berdasarkan fungsi aktivasi yang membandingkan jumlah bobot input terhadap nilai ambang batas atau threshold. Yang kedua ada multilayer perceptron atau disingkat MLP. MLP merupakan pengembangan dari perseptron dengan menambahkan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Setiap neuron dalam MLP menggunakan fungsi aktivasi non-linear seperti fungsi sigmoid atau ReLU, Rectified Linear Unit. Model ini mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dibandingkan perseptron tunggal. Yang ketiga ada convolutional. Neuron ini diterapkan dalam convolutional neural networks atau CNN, terutama untuk pemrosesan data spesial seperti gambar. Dengan menggunakan operasi konvolusi, neuron ini mampu menerapkan fitur lokal seperti tepi, tekstur, pola dalam gambar. Long short. Yang keempat ada long short term memory atau LSTM. LSTM adalah sistem neuron dalam jaringan saraf berulang atau RNN yang dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient, LSTM sangat efektif dalam memproses data sekuensial seperti teks atau seri waktu. Yang keempat ada long short term memory atau LSTM. LSTM adalah sistem neuron dalam jaringan saraf berulang atau RNN yang dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient, LSTM sangat efektif dalam memproses data sekuensial seperti teks atau seri waktu. Neuron tiruan meniru fungsi neuron biologis dengan menerima sinyal input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Di sini dijelaskan sebagai berikut. Output input, neuron menerima beberapa data dari lingkungan atau neuron lain. Bobot, setiap input dikalikan dengan bobot yang menentukan seberapa besar pengaruhnya. Bias, konstanta yang ditambahkan untuk mengatur output dan meningkatkan fleksibilitas model. Fungsi aktivasi digunakan untuk memetakan input menjadi output, menentukan apakah neuron aktif atau tidak.
Arsitektur jaringan saraf tiruan. Neuron-neuron dalam CST terhubung melalui bobot yang diatur dan diperbarui selama pelatihan menggunakan algoritma optimasi seperti backpropagation. Proses ini membantu jaringan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi prediksi. Jaringan saraf tiruan terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung untuk memproses data. Yang pertama, lapisan input. Lapisan ini menerima data dari luar seperti gambar, angka, atau teks yang kemudian diteruskan ke jaringan. Selanjutnya yang kedua adalah lapisan tersembunyi, ialah hidden layer. Disinilah proses utama terjadi. Data diproses melalui serangkaian neuron untuk mengenali pola atau hubungan yang kompleks, yang tidak langsung terlihat dari data awal. Yang terakhir ialah lapisan output. Setelah diproses, hasil akhirnya muncul di lapisan ini, yang menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan pemrosesan sebelumnya. Fungsi aktivasi disertai contoh dan penjelasan perhitungan manual. Peran dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi memungkinkan neuron menghasilkan output nonlinear yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah kompleks, seperti klasifikasi gambar, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Tanpa fungsi aktivasi, jaringan saraf hanyalah kombinasi linear dari inputnya, yang membatasi kemampuannya untuk memodelkan relasi nonlinear dalam data. Jenis fungsi aktivasi beserta dengan contohnya. Yang pertama ada sigmoid dengan rumus sebagai berikut. Kisaran output yang didapat dari sigmoid ialah 0,1. Kelebihan dari rumus ini ialah cocok untuk klasifikasi biner karena output berada di antara 0 dan 1. Kekurangan dari rumus ini ialah rentan terhadap masalah vanishing gradient pada jaringan yang dalam. Yang selanjutnya adalah ReLU atau Rectified Linear Unit. Berikut adalah rumusnya. Kisaran output dari rumus ini ialah 0 dan tak terhingga. Kelebihan dari rumus ini ialah cepat dan sederhana untuk dihitung, sering digunakan di jaringan yang dalam. Kekurangan dari rumus ini ialah dapat mengalami dying ReLU problem di mana beberapa neuron berhenti belajar karena outputnya 0. Yang selanjutnya adalah tan atau hyperbolic tangent. Kisaran output dari rumus ini ialah -1 dan 1. Kelebihan dari rumus ini ialah output yang terpusat di sekitar 0, membuatnya lebih cocok untuk jaringan lapisan tersembunyi dibandingkan sigmoid. Kekurangan dari rumus ini ialah sama seperti sigmoid yang dapat mengalami vanishing gradient. Yang terakhir adalah softmax. Kisaran output dari rumus ini ialah 0 dan 1. Jumlah output yang sama dengan 1. Kelebihan dari rumus ini ialah cocok untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Dan kekurangannya ialah lebih lambat untuk dihitung karena melibatkan eksponensial dan pembagian.